kasih ya sudah memenuhi panggilan Pak Yen untuk hadir di ruang BK ini. Gimana tes hari ini? PAS-nya Pak. PAS ya, PAS. Ya lumayan lancar sih Pak. Lancar ya. Ini hari keempat ya Pak ini? Iya. Ada kendala apa selama 4 hari ini? Belum ada sih Pak, walaupun soalnya susah-susah gitu. Apa yang susah? Hari ini tadi ada kimia. Oh kimia. Susah. Terus apa lagi yang susah lagi selain kimia? Udah sih Pak kayaknya. Hanya kimia. Terus yang paling mudah yang paling kamu suka? Kalau saya sukanya biasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ngerjainnya cepat gitu Pak. Kemudian Farhan tahu nggak kenapa kok sekarang dipanggil Pak Yen ke BK? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Jadi maksud dan tujuan Pak Yen itu manggil Farhan ke sini untuk melakukan konseling individual. Itu karena berdasarkan dari AKPD. Dulu kan Pak Yen pernah menyebarkan AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Farhan itu salah satunya mengisi bagian angket pada permasalahan tertentu. Nah, sekarang ini kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Sudah pernah dengar konseling individual? Belum pernah. Belum. Jadi belum tahu, belum ada bayangan berarti ya. Oke, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling. Dalam hal ini adalah konselor, ada Pak Yen, Bu Ayu, Ika, Bu Hamba dan lain sebagainya itu dalam membantu peserta didik atau membantu siswa dalam ini seperti Farhan. Supaya apa? Supaya nanti Farhan bisa secara mandiri menyelesaikan masalahnya, terentaskan masalahnya. Kalau ada masalah bisa segera terentaskan seperti itu. Nah, dalam layanan konseling individual ini juga ada asas-asasnya, ada aturan mainnya. Asas-asasnya apa aja Pak? Jadi asas kesukarelaan. Farhan datang ke sini walaupun dengan undangan Pak Yen, ada paksaan enggak? Tidak ada ya. Berarti Farhan artinya sukarela datang ke ruang BK ya. Terus kemudian asas keterbukaan. Kami Pak Yen berharap nanti selama proses konseling ini Farhan secara terbuka menyampaikan, tidak perlu khawatir untuk ditutup-tutupi. Farhan sampaikan saja apa adanya. Kemudian ada, nah ini yang paling penting, asas kerahasiaan. Jadi kami BK itu selalu memegang teguh pada asas itu karena kami diikat dengan yang namanya kode etik. Supaya apa? Rahasia atau permasalahan-permasalahan yang dialami oleh konselor itu tetap terjaga rahasianya. Jadi Farhan tidak perlu khawatir nanti kalau masalahnya nanti tiba-tiba Pak Yen cerita dengan orang lain, Pak Yen bisa menjamin bahwa rahasia Farhan itu akan tetap terahasiakan. Terus kemudian Farhan dalam layanan konseling individual ini juga ada namanya kontrak konseling. Jadi Farhan bersedia tidak untuk mengikuti konseling individual ini dari awal sampai nanti berakhir? Bersedia ya. Oke. Jadi kalau Farhan sudah bersedia, berarti kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Konseling ini biasanya itu dilakukan dengan rentan waktu tertentu. Bisa mulai 30 menit, 40 menit sampai 1 jam. Kira-kira kita sepakati untuk waktu pelaksanaannya berapa menit, Farhan? Ikut Pak Ahmad aja. Oke, kalau ikut saya, kalau misal saya tawarkan 45 menit, gimana? Boleh Pak. Cukup ya, 45 menit. Biar perlu Pak Yen tekankan di sini, karena ini adalah konseling individual yang bertujuan untuk nanti menyelesaikan masalah Farhan. Saya berharap Farhan tetap terbuka, berani menyampaikan masalahnya dengan seterbuka mungkin, boleh berekspresi apapun, tapi tetap tadi dan norma-norma yang kita batasi. Oke, bersedia ya? Ya. Oke, jadi gini Farhan. Kemarin Pak Yen setelah membuka AKPD, hasil AKPD dan dari jadwal yang sudah Pak Yen susun, itu kan Farhan salah satunya mengisi bagian kalau belum bisa mengendalikan emosi. Betul Farhan pernah mengisi itu? Iya. Iya. Bagaimana Farhan? Kenapa kok mengisi bagian AKPD, bagian yang belum bisa mengendalikan emosi? Soalnya kalau di rumah atau di kelas itu biasanya ya kayak tiba-tiba suka marah-marah aja gitu Pak. Marah-marah? Ya. Kenapa? Ya kayak misal temenku ada yang
apa mau minta apa atau mau ngomong apa sama aku, tapi akunya tuh lagi ngerjain apa gitu atau lagi fokus ke apa itu Iya. kan ya nolak lah, aku nolak tapi nolaknya sama marah-marah gitu. Jadi kalau Farhan Susah oh, kontrol. jadi kalau Farhan lagi fokus ke satu hal, kemudian ada orang yang mengganggu dalam artian tanda petik itu, menurut Farhan, terus Farhan biasanya marah seperti itu. Itu biasanya sama siapa aja Farhan? Kalau Farhan seperti itu, Ya kebanyakan ke teman-teman sih Pak. teman-teman kelas berarti. Iya. Terus responnya mereka bagaimana setelah Farhan seperti itu biasanya? Ya kurang tahu sih Pak, soalnya kan habis itu mereka kan pergi, saya lanjut ke ngerjain itu. Oh, mereka terus setelah Farhan ngomong seperti itu, terus mereka akhirnya menghindar gitu. Gimana? Biasanya gimana? Yang disampaikan Farhan biasanya gimana? Ya Misal kamu lagi mengerjakan tugas, terus ada yang datang, Han, ini kepian gitu. ya, Farhan biasanya ngomong gimana? apa tau lah ganggu ya. Oh gitu. Terus akhirnya mereka minggir. Terus yang dirasakan Farhan saat menyampaikan seperti itu gimana? Ya. Apa yang dirasakan? Kalau saat itu ya biasa aja, tapi kalau udah lama nanti kayak mikir-mikir lagi gitu Pak, kok kayak gitu gitu. Jadi ada perasaan kayak merasa bersalah seperti itu? Iya. Merasa tidak enak gitu ya? Oke, merasa tidak enak ya. Kemudian yang menyebabkan Farhan kok seperti itu kenapa kira-kira? Kurang tahu Pak, kurang bisa ngontrol. Jadi itu muncul tiba-tiba ya? Iya. Kalau Farhan lagi apa namanya, ada teman datang, lagi Farhan lagi apa namanya mengerjakan sesuatu, terus ada yang datang atau mengganggu, tiba-tiba itu langsung meluap gitu dengan sendirinya ya. Iya. Jadi pas melakukan ya biasa aja, tapi biasanya setelah selesai Farhan sudah mereda itu baru kepikiran kok saya seperti ini gitu. Ada perasaan menyesal seperti itu ya. Oke. Terus kalau di rumah Farhan juga seperti itu enggak? Kadang-kadang Kadang-kadang. Biasanya sama siapa kan? ya sama kakak. Oh, sama kakak. Nah, yang Farhan harapkan nanti setelah ketemu dengan Pak Yen, setelah keluar dari ruangan ini, nanti perilaku apa yang Farhan akan harapkan? Perubahan apa untuk Farhan? Ya lebih bisa ngontrol aja juga. Nggak mau marah-marah lagi, takutnya kan orang lain kayak sakit itu juga gitu. Berarti Farhan di sini sudah menyadari ya kalau perilakunya itu kurang baik ya. Jadi harapan Farhan nanti bisa mengontrol, bisa berubah dan mengontrol diri gitu ya supaya lebih baik lagi ya. Oke, udah bagus. Berarti Farhan di sini sudah menyadari, sudah ada keinginan untuk berubah. Bahkan saat Pak Yen panggil sekali langsung dengan sendirinya Farhan datang ke sini itu sudah salah satu langkah awal untuk menuju perubahan. Jadi dari analisa Pak Yen, dari pengamatan dan juga dari hasil KPD, Pak Yen mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dialami Farhan ini namanya adalah perilaku agresif, yang akhirnya itu mengganggu perilaku Farhan di keseharian. Nah, supaya perilaku agresif ini nanti bisa teratasi, kita bisa menggunakan teknik latihan asertif. Jadi bagaimana itu Pak teknik latihan asertif? Jadi selama konseling video ini nanti Pak Yen akan membuat sebuah skenario yang nantinya Farhan harus perankan, dan berharap dari apa yang nanti Farhan perankan itu perilaku yang muncul adalah perilaku yang asertif. Seperti itu, bukan perilaku agresif lagi. Kalau kemarin Farhan yang di kelas dalam Gede Pajairi kan Farhan biasa agresif. Nah, nanti kita belajar melatih kemampuan Farhan untuk bersifat asertif. Nah, tadi juga dijelaskan ada perilaku permisif. Itu biasanya yang dialami orang-orang Timuran, orang Jawa khususnya. Perasaan ewo, perasaan tidak enak, sehingga membiarkan sesuatu itu di luar dari kendali kita. Misal kayak Farhan lagi mengerjakan tugas,
mengerjakan tugas, kemudian datang saya, Han, ayo antar ke kamar mandi yuk, Han. Padahal sebenarnya dalam hati Farhan itu aku lagi mengerjakan tugas, tapi karena ada perasaan tidak enak, nanti khawatir Farhan itu orangnya kaku, akhirnya yaudah ayo gitu. Farhan abaikan tugas Farhan yang belum diselesaikan. Farhan abaikan perasaan Farhan yang sebenarnya menolak. Tapi sebaliknya yang biasanya Farhan lakukan adalah agresif. Saat Farhan mengerjakan tugas, kemudian ada teman yang datang minta bantuan atau mengganggu, menurut Farhan muncul agresivitasnya. Ngapain toh? Lagi mengerjakan kok ganggu dan sebagainya. Itu namanya agresif. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah yang paling ideal, namanya asertif. Oke, bisa dipahami Farhan ya. Jadi nanti Pak Ian harapkan mudah-mudahan setelah keluar dari ruangan BK ini Farhan ada gambaran dan Farhan siap menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau siap, jadi kita akan memerankan sebuah situasi atau kondisi yang seolah-olah saat itu adalah Farhan sedang mengerjakan tugas. Kemudian datang si Aufin datang, kemudian ngajak Farhan ke kantin untuk makan pagi atau sarapan. Padahal Farhan sudah sarapan, tapi Farhan harus menolak. Nah, coba nanti kita perankan. Siap? Siap ya? Nolaknya yang baik-baik gitu Pak. Iya, monggo. Yang asertif, yang enggak biasanya Farhan lakukan. Ya, siap? Oke, siap. Kamu seolah-olah mengerjakan tugas ya. Kemudian saya menjadi Farhan ini memerankan Farhan sendiri. Saya memerankan sebagai Aufin. Oke, siap ya. Oke, Farhan. Han, yuk, ikut aku ya Han. Kemana? Ke kantin Han, sarapan. Aku belum sarapan ya Han. Kantin. Aku tadi pagi udah sarapan. Alah, ya. enggak apa-apa. Tak bayari aku wes. Tapi tadi pagi udah sarapan. Nemenin aja. Kamu lagi ngerjain apa? Aku juga lagi ngerjain tugas. Oh, kan bisa nanti sih ya. Nanti habis ini ditumpuk bentar lagi. Gitu. Maaf ya. Bener enggak mau ini ya? Bisa bayari aku kok. Ya. Enggak ya? Enggak dulu ya. Oke. Situasi yang kedua. Jadi Farhan ini sedang mengerjakan piket pagi hari. Ya. Terus kemudian si Aufin datang pagi-pagi dengan kondisi sepatunya yang basah karena sedang untuk kita kelas seperti itu. Nah, bagaimana Farhan nanti mengingatkan Aufin tapi tidak menyakiti, tapi Farhan juga tetap bisa menjalankan tugas pikirnya dengan baik. Oke? Siap ya? Oke. Saya datang, Aufin datang. Dede masuk ke ruangan. Kamu masih nyapu. Terus coba kamu bagaimana menyapa aku atau menegur Aufin? Vin, tuh sepatunya basah, aku lagi piket, tolong dilepas dulu dong. Kan nggak apa-apa, kan nanti kan juga dibersihin sih ya. Ya, tapi kan aku kerja 2 kali, nanti aku capek. Kamu kan bisa copot bentar, nanti dipakai lagi kalau udah kering. Aku udah terlanjur gini, udah sampai masuk kelas gini kok suruh lepas. Nanti aja lah kan, kamu kan ya juga tugas piket. Ya, nanti ya bantuin aku kalau gitu buat piket, bersihin kelas juga. Ya sudah. Ya sudah, apa-apa wes, nanti aku bersihin yang bagian bekas sepatuku ya. Ya kamu pokoknya bersihin yang lain aja ya. Oke. Jadi situasi-situasi semacam itu kira-kira biasanya kalau Farhan kalau dalam situasi normal bagaimana? Tak marahin. Marahi ya. Tapi kalau bisa untuk mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu bisa nggak Farhan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Harus dilatih setiap saat. Jadi latihan asertif ini sebenarnya harus dilatih terus menerus. Belajar mengungkapkan perasaan. Jadi diharapkan Farhan itu bisa memiliki konsep diri yang baik dengan perilaku asertif ini. Jadi Farhan mungkin karena backgroundnya punya power ya. Farhan kan sekarang udah tidak jadi ketua OSIS ya. Kemarin kan masih jadi ketua OSIS. Mungkin karena backgroundnya itu merasa sebagai ketua OSIS punya power sehingga Farhan cara menyampaikan ke temannya seperti itu yang muncul. Asertif. Iya, yang asertif. Jadi Farhan
misal menolak dengan cara yang baik, tapi juga tetap menghargai perasaan orang lain. Kalau Farhan harus mengiyakan, juga harus Farhan pertimbangkan apakah Farhan bisa atau tidak, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, tapi di tengah-tengah seperti itu, sama-sama diuntungkan dan sebagainya gitu ya. Jadi orang yang memiliki tingkat asertivitas yang baik, biasanya orang itu akan muncul rasa percaya dirinya. Oke, jadi Pak Ian nanti berharap apa yang sudah Farhan dapatkan di sini nanti tetap dilakukan di rumah, tetap berusaha dilatih sedikit demi sedikit. Pak Ian juga nanti ingin melihat perkembangan Farhan setelah dari sini. Jadi apakah Farhan masih tetap seperti yang Farhan yang kemarin, apakah Farhan sudah ada perbaikan, ada perubahan seperti itu. Tadi Pak Ian kita sepakati kan untuk kontrak waktunya, kesepakatan waktunya tadi kan berapa menit? 45 menit ya. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah mendekati waktu 45 menit, sehingga konseling individu ini harus kita akhiri. Nah, sebelum konseling individu kita akhiri, apa yang bisa Farhan simpulkan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Ya, tentang sikap saya yang tadi ada agresif, permisif, sama yang tadi asertif. Iya, asertif. Dan saya masuknya ke yang agresif. Iya, yang sifat agresif ya. Terus dari pertemuan ini apa yang bisa kita evaluasi? Apa masih kurang lagi atau Farhan masih belum paham ke hal apa atau bagaimana yang perlu dievaluasi? Kalau dari aku ya kurang latihan aja itu sih Pak. Maksudnya kalau dari bermain peran tadi Pak kurang kerasa gitu Pak. Nanti kembali takutnya kalau di luar lagi ya kayak gitu lagi. Belajar lagi. Oke, berarti nanti Farhan tetap di rumah belajar secara mandiri. Selama mengikuti kegiatan ini pesan dan kesannya bagaimana? Ya kesannya ya enak bisa dapat solusi lah, maksudnya kan udah nulis AKPD ya. AKPD tadi kan ya nulisnya kayak susah buat kontrol emosinya, dikasih saran sama ya kayak solusi gitulah buat bisa kontrol emosi. Gitu aja sih. Untuk pertemuan berikutnya bagaimana Farhan? Ini kelihatannya ini masih kurang waktu 45 menit ini pertemuan kita. Kita sepakati kapan untuk pertemuan berikutnya Farhan? Mungkin setelah PAS selesai. Setelah PAS ya? Berarti minggu depan ya? Iya. Hari apa Farhan? Kalau Selasa atau Rabu. Jadi Pak Ian terima kasih atas kehadiran Farhan ke ruang BK ini. Juga Pak Ian berharap perilaku yang kemarin atau masalah yang dihadapi Farhan berkaitan dengan perilaku agresif ini bisa teratasi. Farhan menjadi siswa atau manusia yang lebih asertif. Pertemuan berikutnya kita di hari Selasa atau hari Rabu di ruangan yang sama di BK saja ya, atau kamu mau di tempat lain yang merasa kamu nyaman? Di BK aja ya. Oke, nanti kita kontak-kontakan, kita sepakati kapan pertemuannya. Setelah itu sekali lagi terima kasih. Monggo silahkan kalau ada kegiatan berikutnya bisa diteruskan.